Aku masih berpikir kalau ini adalah pengaruh dari guna-guna. Eh, Nyonya, dengarkan Ah, aku. eh, Panggil lelaki itu dan usir pengaruh eh, guna-gunanya. siapa? Dia Hmm? yang dengan Oh, melihatnya saja semua ah, akan ketakutan. siapapun akan ketakutan melihatmu. Hentikan omong Eh, kosongmu. eh, Lihat eh. aku. oh ya? Eh, yang eh, Lihat sini, lihat. Yang membelalakan matanya, lalu menakuti orang lain, dan meniup kepalamu Eh? yang Hah? benjol ini. Kau Iya, tahu iya. kan? Maksudmu si orang bijak? Iya, iya, panggil orang bijak itu dan usir pengaruh guna-gunanya, Nyonya. Ya. Hmm. Aku yakin gadis itu yang membuat kita dalam Iya, masalah. iya, iya. Kalau kau tidak bisa bicara dengan benar, sebaiknya kau diam saja. Kita harus menyelesaikan tujuan kita Hmm. tanpa harus mengotori tangan kita sendiri. Oh. Kita tidak harus terlibat langsung dalam semua rencana kita. Oh, Ular. di mana? Ide ini bagus sekali. Oh. Aku punya ide sekarang. Kau akan menciumku setelah mendengarnya. Maksudku, kau akan menarik kegirangan. Em, Dengan menggunakan ular. Kalau begitu, katakan saja sekarang padaku. Sebetulnya apa idemu itu? Nyonya, aku kenal seseorang yang menjual racun ular yang sangat berbahaya. Hingga siapapun yang meminumnya, dia akan mati dalam waktu setengah jam, Nyonya. Tidak akan lama. Dan ya, bahkan badannya tidak akan berubah menjadi hijau. Tidak akan ada yang menduga kalau orang itu mati keracunan. Itu seperti hembusan angin yang kencang yang menjatuhkan lampu. Hah? Eh, Benar sekali. Ide yang bagus. Lagi pula, setengah jam aku rasa sudah cukup bagi orang yang sekarat untuk tanda tangan. Setelah Sanam tanda tangan surat itu, seluruh hartanya menjadi milikku. Biarkan Sanam menandatangani suratnya. Kalau meminta tanda tangan Ahil, itu sangat mudah untukku. nah, Hmm. aku membuatkan minuman dingin ini untukmu. Terima kasih, ini minuman kesukaanku. Ah, Dan ada begitu banyak rasa, aku jadi bingung mana yang harus kupilih. Hei Sanam, ambil yang rasa mawar itu. Iya. Ini enak sekali. Iya, iya, iya. Iya. Apa aku harus meminum minuman kesukaan Sanam ini? Tentu saja. Mawar itu kan bunga kesukaanku. Ah, Memakannya membuatku bahagia. Nikmatilah minuman terakhirmu dan kucapkan selamat tinggal padamu Sanam. Reaksi kalian yang terlalu berlebihan sangat membuatku curiga. Aku yakin kalian semua telah mencampurkan sesuatu. Sekarang aku akan membalas kalian semua. Sanap. Eh, kenapa kau tidak jadi minum? Iya benar, ada apa? Kenapa kau berhenti? Minumlah.
Sebenarnya aku berpikir minuman ini membosankan. Karena setiap hari kita makan hidangan yang kita pilih, kan? Hari ini kita coba yang baru. Kalian berikan gelas kalian. Nah, tadi kan aku bilang, hidup ini akan membosankan kalau kita melakukan hal yang sama setiap harinya. Apa ada yang ingin hidup dengan membosankan? Ada yang mau? Tidak kan? Nah, kita coba sesuatu yang baru hari ini. Dimulai dari minuman ini. Karena sebuah perubahan itu yang terpenting dalam hidup kita. Sekarang lihat ini. Kalau hari tidak dimulai setelah malam hari, maka kehidupan tidak akan dimulai. Tanpa adanya perubahan musim, maka tidak akan ada musim semi. Jika kekalahan tidak berubah, maka tidak akan ada yang menang. Dan tanpa adanya perubahan nada, tidak akan terjadi sebuah lagu. Dan cinta yang terpenting dalam hidup ini. Apa kalian setuju? Itu berarti bahwa hal terpenting pun membutuhkan perubahan. Dan aku akan membawakan perubahan itu. Jadi katakan padaku rasa apa yang akan kau coba untuk sebuah perubahan ini. Aku ingin rasa almond. Ini. Ini untukmu Terima kasih. dan ini untuk Nyonya. Kunyit. Kau ini sedang apa, Sanam? Aku tidak suka kunyit. Aku tidak mau meminumnya, tinggalkan saja. Tapi aku baru saja menjelaskan kalau kita sedang bermain. Aku telah berbicara panjang lebar untuk menjelaskan betapa pentingnya sebuah perubahan. Tapi aku sudah bilang kalau... Aku bisa mengerti. Nyonya sudah semakin tua sekarang. Pada usia seperti ini tidak akan ada yang mau berubah. Dan tidak akan ada yang berubah. Mungkin ini adalah takdir atau rasa dari minuman ini. Ambillah rasa kesukaan Nyonya. Ibu, Apa yang kau pilih, Bibi? Rasa yang tersisa tinggal almond dan mawar. Mana yang akan Paman pilih? Aku suka mawar. Jadi aku akan mencoba yang almond saja. Aduh, Paman. Paman baik sekali. Aku tahu maksud Paman. Paman mengambil yang almond supaya aku bisa mengambil mawar, kan? Karena mawar kesukaanku. Tapi jangan lakukan itu. Tidak usah berkorban lagi. Nikmati saja rasa mawar kesukaan Paman. Tidak. Aku sangat menyukai rasa mawar. Jangan. Paman nikmati saja. Mawar kan kesukaan Paman. Ambillah. Memangnya ada yang salah? Tidak. Lalu kenapa saat aku menyuruh Paman, Paman masih saja menolaknya? Itu berarti Paman tidak suka dengan pilihanku, kan? Maka aku akan suapi agar Paman tidak marah lagi padaku. Ayo, ditelan. Ada apa, Paman? Paman. Ya Tuhan, Paman. Paman,
Dia hanya punya waktu 30 menit. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Paman, Kenapa paman, dengannya? bangun paman. Ya ampun, cepat. Paman, Ayo, ayo bangun ayo, paman. Paman, paman, bangun Ahil, paman. tenang Paman. sayang. Cepat panggil dokter Panggilkan sekarang dokter juga. saja. Cepat nanti dia 30 bisa menit? mati. Tunggu, tidak apa-apa, Ahil. Sebaiknya kau panggil dokter sekarang, oke? Rehan, bawa ke kamarnya. Baiklah, Astaga, paman. bagaimana ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Itu kan rasa kesukaannya. Nyonya tidak menganggap serius perkataanku. Padahal aku telah menjelaskannya. Kalau ada aku, berhati-hatilah. Seperti orang yang tidak berpengalaman. Kau selalu saja mencoba segala cara. Kasihan Paman. Kau tahu kondisinya jadi seperti itu karenamu? Padahal dia itu sangat setia padamu. Dan aku yakin kau tidak ingin melihatnya di depan matamu sendiri. Kalau sampai dia meninggal gara-gara dirimu. Minumlah. Tidak mau ya? Kau pasti sudah kehilangan selera. Aku sudah menghilangkan racun dari tubuhnya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, masa kritisnya sudah lewat. Tapi bagaimana bisa ada racun di rumah ini? Aku pikir dia ini telah memakan makanan yang beracun. Tapi kita semua memakan makanan yang sama, kan? Mungkin saja kebetulan hanya dia yang makan makanan yang beracun. Karena ada racun di perutnya. Atau mungkin secara tidak sengaja, sesuatu yang beracun pasti telah jatuh ke dalam makanannya dan membuatnya menjadi seperti ini. Aku permisi dulu ya. Iya dokter, terima kasih. Sana, minuman rasa mawar itu kan seharusnya Minuman yang seharusnya aku minum. tepat sekali. Apa itu artinya, Paman? Sudah meminum racun yang seharusnya untukku? Tapi bagaimana mungkin? Aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Kalau saja aku tahu, kalau ada racun di dalam minuman itu, aku pasti tidak akan memaksa Paman untuk meminumnya tadi. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Sanam, itu bukan salahmu. Siapa yang telah begitu ceroboh? Siapa yang membuat minuman ini? Razia. Iya, dia bisa melakukan apapun. Dia tidak pernah konsentrasi pada pekerjaannya. Entah kemana dia selalu saja menghilang. Apa kau tahu, dia juga telah memotong rambut panjangku yang sangat indah. Latif, seseorang mencoba meracuni Sanam. Paman baru saja selamat dari kematian. Tapi kau malah mengkhawatirkan tentang rambutmu. Diamlah. Panggil Razia. Aku akan memanggilnya karena aku... Latif, Iya sekarang. Ahil, biarkan saja. Mungkin Rahasia melakukannya secara tidak sengaja. bagaimana mungkin ibu mencoba membunuh seseorang? Itu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa. Tidak kan? Kenapa jalanmu pelan sekali? Ayo cepat. Pergi sana. Kau yang membuat minuman itu kan? Iya. Apa kau tahu? Bahan-bahan apa saja di dalamnya? Selain es krim, bihun, dan susu? Racun? Racun? Paman meminumnya dan dia hampir saja meninggal. Ya Tuhan, aku tidak tahu tentang hal itu. Sudahlah, kau tidak perlu mengetahui hal itu.
Karena sekarang polisilah yang akan menyelidikinya. Polisi? Ahil, kau ini bicara apa, nak? Ibu, dia telah mencoba meracuni kita. Bagaimana Aku bisa tidak setuju kalau ia meracuni kita, tapi keterlibatan polisi akan mempermalukan nama baik keluarga kita. Baiklah, Bu. Dengar. Aku tidak akan membiarkan nama keluarga hancur. Jadi aku telah memutuskan kalau kau harus pergi dari rumah ini. Razia, aku tahu kau ada di sini karena ibuku. Maka mempertimbangkan hal ini, aku akan mengirimmu ke sebuah panti jompo. Dan tugasmu di rumah ini sudah selesai. Jangan lakukan ini. Jangan usir aku dari rumah ini. Nyonya besar, tolong aku, Nyonya. Nyonya tolong yakinkan dia, Nyonya. Ahil, Kata-kataku sudah bulat. Itu adalah keputusanku. Aku sedang punya masalah besar di dalam rumah ini. Tapi kau malah enak-enakan minum. Sini minumnya. Kalau aku sampai keluar dari rumah ini, semua rencana kita pasti akan berantakan. Aku tidak ada di sini hanya untuk menikmati makan. Apa yang harus dilakukan? Supaya aku bisa berbuat sesuatu. Lagi pula aku capek berpura-pura menjadi istrinya Ahil. Benarkah? Kalau memang kau kambing hitam, kau tidak akan bisa menikmati makan dan juga minuman ini. Dan lihat sikapmu sekarang. Kita tidak perlu melakukan ini untuk beberapa hari ke depan, tapi harus hati-hati. Dasar pengunyah daun sirih, kau hanya bisa memerintahku. Tapi kau benar-benar seorang pengecut. Hanya bisa berteriak dan memerintahku. Katakan, apa yang kulakukan? Kalau memang kau sudah tahu ada racun di dalamnya, kenapa kau memaksa paman untuk meminumnya? Harusnya kau menolaknya, atau kau tumpahkan. Sudah selesai. Aku tidak tahu kalau ada racun di dalamnya. Kupikir mereka mencoba menggangguku. Dan menaruh obat pencahar ke dalam minumanku supaya aku menderita karena sakit perut. Apa? Obat pencahar? Rumah yang sedang kau diami sekarang ini, orang-orang di sini balas dendam untuk menghilangkan nyawa, bukan dengan obat-obatan herbal seperti itu. Seharusnya dari awal kau mengatakan ini padaku. Aku sama sekali tidak tahu kalau hidupku dalam bahaya di rumah ini. Apa cara seperti ini yang dilakukan orang di sini? Aku tidak mau melakukan apapun yang mempertaruhkan nyawaku. Awas jangan mulai lagi ya. Karena aku tidak akan membayarmu mahal dengan harga yang tinggi. Kalau kau mau santai-santai, lakukan sesuatu. Kau harus bisa melakukan itu dan jangan biarkan aku keluar dari sini. Kau hanya punya waktu 1 malam. Mengerti kan? Lakukanlah sesuatu. sekarang semuanya menjadi tidak terkendali. Aku tidak boleh berpangku tangan lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Kalau bisa secepatnya. Karena kontrak pernikahan, Ahil dan juga Sanam sudah mau berakhir. Dalam beberapa hari lagi. Tapi sebelum itu, aku tidak akan mendapatkan semua hartaku. Sesuai isi suratnya akan dialihkan atas nama Ahil. Atau atas nama istrinya. Sementara itu, kalau Sana meyakinkan Ahil untuk menikah lagi dengannya, maka ia bisa menghasut Ahil untuk melawanku. Kalau itu terjadi, akan menjadi masalah besar untuk kelangsungan hidupku. Aku harus melakukan sesuatu. Lihat saja apa yang akan kulakukan nanti.
Aku tidak peduli tentang siapa kau di masa lalu dan apa yang kau lakukan di masa lalu. Yang terpenting bagiku adalah kau ada di sini bersamaku sekarang. Pernikahanmu dengan Sanam hanyalah sebuah kontrak. Semua orang memimpikan untuk bisa merubah nasibnya menjadi seorang ratu. Apalagi kalau diiming-imingi oleh sejumlah uang. Aku setuju ini pernikahan kontrak. Tapi pernikahan ini nyata. Janji-janji yang kami buat adalah nyata. Dan aku tidak akan pernah bisa melanggar janji-janji itu. Aku akan memberitahu Sanam, kalau kontrak mungkin berakhir, tapi aku tidak akan berpisah darinya. Aku akan membuatnya menjadi milikku selamanya. Tidak akan ada yang bisa memisahkan kita. Siapapun orangnya tidak akan bisa. Entah apa lagi yang harus kulakukan untuk Razia. Dasar pengunyah sihir, dia keterlaluan. Ya Tuhan, tolong akhiri ini sesegera mungkin, supaya aku bisa mendapatkan uangku dan pergi. Ahil, Sanam? Ahil, aku ingin bicara denganmu. Sanam, aku juga. Aku juga ingin bicara denganmu, Sanam. Mereka itu sebuah keluarga. Laki-laki ini selalu bersikap romantis padaku dan yang lainnya mencoba membunuhku. Ada apa? Ada masalah apa, Sanam? Kenapa kau berhenti mendekat ke arahku, Sanam? Razia, Razia? aku ingin bicara denganmu tentang Razia. Kau kemari untuk razia? Aku tidak percaya. Sanam, baiklah, biar aku tegaskan satu hal ya. Kalau kau ingin aku mempekerjakan razia kembali, maka itu tidak mungkin. Yang dia lakukan adalah kejahatan. Yang dia lakukan benar-benar sebuah kejahatan. Tidak, dia tidak sengaja melakukannya. Itu terjadi karena ketidaksengajaan. Sanam, apa kau tahu kalau kau yang meminum? Sanam, mengapa kau tidak juga mengerti? Aku bisa saja mati. Tapi aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Ahil, itu kalau terjadi sesuatu padaku. Tapi kan tidak ada yang terjadi. Lihat aku tidak apa-apa. Dan tidak baik menghukum seseorang atas kesalahan yang tidak sengaja mereka lakukan. Kalau nanti aku melakukan kesalahan, apa kau akan mengusirku? Sanam, ada sebuah perbedaan antara kau dan Razia. Perbedaannya terletak pada pandangan satu orang dan bukan banyak orang. Seorang pelayan yang tidak berguna. Tapi itu tidak berarti kita harus menghukumnya dengan sangat kejam. Aku rasa itu bukan tindakan yang baik yang harus kita lakukan padanya. Ahil, aku rasa kita harus memberikannya kesempatan. Tidak, Sanam. Tidak. Tolong, Ahil. Demi aku. Kenapa kau seperti ini? Kau tahu kalau kau bisa saja kehilangan nyawamu. Tapi kau malah memaafkannya. Baiklah, kalau kau mau mempekerjakannya kembali, aku mengizinkannya. Aku akan memberitahukan pada Razia. Maksudku dia pasti akan merasa senang. Dan Razia pasti akan berterima kasih padamu ya. Apa kau mau meluangkan beberapa menit dengan suamimu? Aku prioritasmu, oke?
Kau Oh, oh. apa apa kau yang menculikku? Katakan alasanmu. Kenapa kau harus menculikku? Apa kau tidak tahu? Coba kau ingat-ingat lagi. Kau akan tahu semuanya. Coba kau ingat-ingat. Aku tidak bisa mengingat apapun. Aku tidak ingat kalau aku pernah berbuat buruk padamu. Atau berkata buruk padamu. Aku bahkan tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Salah apa aku sampai kau menghukumku? Lihat kondisimu saat ini, Sanam. Wajah cantikmu itu sudah menjadi layu dan jelek seperti ini. Kalau aku melihatmu sekarang, tidak akan ada yang mengira kalau kau seorang istri dari calon bangsawan Bhopal. Apa yang akan orang katakan? Kasihan sekali. Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa yang kau dapatkan setelah melakukan ini? Aku yakin kau tidak akan bisa mengurungku selamanya. Dan aku yakin Ahil akan datang menyelamatkanku. Kau akan tersinggung kalau aku mengatakan sesuatu. Ahil hanya akan datang padamu jika dia memang mencarimu. Kenapa? Kenapa Ahil tidak mencariku? Aku ini istrinya. Apa yang telah kau lakukan pada Ahil? Ahil tidak apa-apa kan? Aku tanya padamu, lepaskan aku! Lepaskan aku! Oh, sudah diam. Tenang-tenang dulu ya. Aku tidak akan membuka semua rahasia untuk merusak kesenangannya. Tapi apakah ada yang tidak kau tahu? Kenapa dia tidak peduli padamu? Jadi aku sarankan. Kau tidak boleh memikirkan itu. Itu hanya membuang-buang waktumu saja. Dan dia tidak akan mungkin datang. Nyawamu sekarang ada dalam genggamanku. Jadi baik-baiklah tinggal di sini. Jangan coba-coba melarikan diri dari sini. Sampai aku bisa membalas dendamku. Aku harus membalasnya. Kau ingin balas dendam pada siapa? Kau ingin membalas dendam pada siapa? Cepat jawab aku. Kau mau pergi kemana? Jangan! Oh, jangan! Jangan tinggalkan aku! Jangan! Sanam, apakah kau mencintaiku? Pertanyaan macam apa itu? Sanam, apakah kau mencintaiku? Apa kau masih harus bertanya lagi? Kau tidak yakin padaku? Ya, aku harus bertanya. Aku ingin mendengarnya. Apakah kau mencintaiku atau tidak? Aku telah mendengar. Kalau kau cinta, dinyatakan lewat mata. Apa mataku tidak menyatakan apapun? Aku ingin mendengar dari bibirmu. Apakah kau benar-benar mencintaiku atau tidak, Sanam? Kau tidak perlu bertanya padaku. Tanyalah pada hatimu. Kau akan mendapatkan jawabannya.
Terima kasih industri film. Tidak akan ada yang pernah percaya. Berputar-putar pada topiknya sehingga orang akan jadi bingung. Seperti yang telah kulakukan pada akhir. Haya? Halo, apa kabarmu? Haya, kau datang sendirian? Di mana Faiz? Di mana dia? Dia tidak bisa datang. Tidak bisa datang. Jadi aku berpikir untuk... Menemui Sanam. Kau ingin memberinya kejutan? Tapi kau tahu, aku selalu percaya kalau dua saudara bertemu, mereka pasti saling mengeluh. Hari ini Faiz dan aku akan jadi sasaran. Dia ada di dalam. Ya Allah, dia mau menemui Sunehari. Kalau dia sampai menemuinya dan Sunehari tidak mengenalinya, pasti akan ada masalah. Ada masalah apa denganmu? Tidak ada. Maaf, aku mau pergi. Bibi, dia aneh sekali. Apa kau bersamanya? Lalu kenapa kau tinggalkan dia sendirian? Jagalah dia. Pertama-tama aku akan bertanya pada Kasana, kenapa dia begitu gelisah di acara pesta? Apa aku akan menemui kakakmu? Iya, tidak usah khawatir. Biar aku panggil dia kemari ya. Kenapa kau tunggu harus saja di merepotkan sini, dirimu tenang. sendiri, Razia? Dengar, Razia. Dia datang untuk menemui kakaknya. Biarkan saja dia pergi. Sebaiknya kau ambilkan aku segelas air. Karena sekarang aku mau minum obat. Tapi dia... Pergilah, dia- Razia. Bawakan aku segelas air. Ya Allah, tolong selamatkan aku hari ini. Aku harap dia tidak akan merusak semuanya. Baik, temui dia. Ya Tuhan, hidupku benar-benar kacau. Aku tidak pernah membayangkan kalau aku harus mempertaruhkan nyawaku untuk 10 juta rupiah. Aku tidak pernah membayangkan harus bekerja pada sebuah keluarga yang bagi mereka membunuh itu sesuatu yang biasa. Mereka itu benar-benar aneh. Pertama-tama Nyonya, dia ular yang sangat berbisa. Begitu juga dengan kaki tangannya, bibi dan paman. Mereka meracuniku. Mereka benar-benar keterlaluan. Lalu putranya, Ahil. Ya Tuhan, aku pikir tidak akan ada yang bisa mencintai istrinya begitu dalam. Dan Rehan orang yang paling malang. Siapa itu? Kau kenapa? Kenapa kau tidak mengenaliku hari ini, Kak? Ya Tuhan, siapa lagi ini? Oh iya, dia datang ke pesta. Kasanam, apa kau marah padaku? Apa yang dia katakan, Tuhan? Aku tidak mengerti. Kau jangan marah kepadaku ya, Kasanam.
Aku mohon. Terima kasih ya Allah. Sepertinya belum ada masalah. Aku datang tepat pada waktunya. Apa? Dia adikmu. Adik-adik. Aku ingin bicara sesuatu yang penting denganmu, Kak. Adikku? Kenapa aku jadi punya adik sekarang? Oh, aku tahu. Dia itu adiknya Sanam. Hai adikku. Adikku tersayang. Adikku. Adikku. Sebagian dari jiwaku. Adikku. Kesayanganku. Takdirku. Adikku tercantik dan baik hati. Kau kemana saja beberapa hari ini? Katakan. Katakan padaku kau dari mana saja. Aku sangat rindu padamu. Aku ingin bicara denganmu. Kau tidak bisa melakukan ini. Apa kau tidak bisa berbicara dengan kakakmu? Apa kau tidak ada waktu? Sini sayang. Baiklah, itulah sebabnya aku bertanya-tanya. Matamu indah sekali. Biasanya matamu berbicara banyak, tapi bahkan matamu diam saja hari ini. Bagaimana aku bisa mengerti? Ada apa denganmu, Kak Sanam? Apa kau ini sudah gila? Aku ingin bicara tentang hal yang penting denganmu, Kak. Ini untukku. Aku ingin mengatakan padamu di acara pesta di Hotel Kohinoor, tapi tidak ada kesempatan. Aku telah bercerai dengan Faiz. Aku tidak seharusnya menikah dengan Faiz. Itu hanyalah sebuah kesalahan. Aku telah mengatakan pada Rahat, tapi dia salah paham dengan kata-kataku. Aku tidak pernah mencintai Faiz. Karena selama ini aku selalu mencintai Rahat. Kak Sanam, aku dan Rahat akan menikah, Kak.
Aku harap kakak tidak keberatan. Eh, eh, Maaf, makanan kecilnya sudah siap. Turunlah dan minum tehnya. Ya, aku juga berpikir kalau kita seharusnya minum teh dulu ya. Tidak apa-apa, aku tapi- bisa mengerti. Ayo kita minum teh dulu ya. Kita sambil bicara, ya. Ayo, ayo. Kau telah membawaku ke sebuah rumah yang aneh. Semua orang punya cacat di rumah ini. Nyonya pejabat, matanya buta, dan adikku bisu dan tuli. Ada yang mabuk cinta, dan ada yang selalu mengunyah sihir. Heh. Oh, kau tidak perlu tinggal di rumah ini. Lakukan saja tugasmu dan kau bisa pergi. Aku juga tidak tertarik untuk tinggal di rumah ini. Kenapa kau pegang ini di tanganmu? Nanti ketahuan orang. Apa yang Sanam ingin sembunyikan di tempat sampah? Astaga, mungkin ada mantra-mantra di kertas itu yang sudah mempengaruhi Sanam. Dia telah berubah menjadi seekor singa. Iya, benar. Ya.